Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Trisno Bakti. Hari ini saya akan mengupas tuntas yaitu tentang deteksi dini penyakit pernafasan asma menggunakan peak expiratory flow meter berbasis microcontroller. Berikutnya kita masuk ke abstrak, di mana sistem pernapasan merupakan hal penting pada manusia. Paru-paru merupakan bagian dari sistem pernapasan. Fungsi utama paru-paru sebagai tempat pertukaran oksigen dalam darah. Oleh sebab itu, tidak terlepas adanya gangguan pada organ ini, di mana salah satu penyakit asma yang disebabkan oleh penyempitan saluran udara, sehingga berakibat kurangnya udara yang masuk dan keluar pada paru-paru. Peak expiratory flow atau PEF adalah arus ekspirasi terbesar yang mampu ditiupkan oleh seseorang. Nilai PEF bertumpu pada jenis kelamin, umur, dan tinggi badan. Dari nilai PEF inilah yang diketahui kondisi kesehatan pernapasan seseorang. Sensor MPX 5100 merupakan sebuah sensor tekanan yang diintegrasi dengan sistem pipa Arvis plate untuk mendeteksi besar tekanan udara nafas PEF seseorang yang berbasis microcontroller. Keluaran sistem berupa nilai normal PEF yang terukur dan dibandingkan dengan tabel PEF normal untuk menentukan hipotesa awal kondisi pernafasan seseorang. Normal, waspada, atau bahaya. Dari subjek sampel acak sebanyak 20 orang didapat 16 orang berada pada level normal dan 4 orang pada level waspada, dengan rata-rata error berukuran 3,72% dan maksimal error terbesar 5,8% apabila dibandingkan dengan alat PEF standar. Penyakit asma merupakan salah satu penyakit yang banyak ditemui pada sistem pernapasan seseorang. Penyakit ini menyerang seseorang dengan indikasi adanya penyempitan saluran udara bronkus dalam tubuh yang berfungsi mengalirkan oksigen ke paru-paru dan rongga dada, sehingga aliran udara menjadi terhambat. Penderita akan sulit bernapas dan dikenal dengan sesak napas. Seseorang yang normal mampu menghembuskan dan meniupkan udara dengan kuat, sementara penderita asma tidak mampu meniupkan udara dengan kuat. Aliran puncak respirasi atau disebut dengan peak expiratory flow adalah sebuah nilai yang digunakan untuk mengetahui suatu kondisi seseorang. Apabila seseorang tersebut kondisi normal, maka kemampuan melakukan respirasi maksimal. Penelitian yang dilakukan oleh tim Penable Mobile Project Indonesia pada tahun 1992 tentang normal peak expiratory flow, di mana nilai PEF didefinisikan setiap orang tergantung dari kategori jenis kelamin, usia, dan tinggi badan. Sedangkan menurut Bipo-Adenyi dan J.E. Harbor pada jurnal ilmiah African Journal of Respiration Medicine Maret 2005 tentang peak flow meter and its use in clinical practice menyatakan bahwa setiap orang dapat dilihat kondisi kesehatan pernapasannya berdasarkan nilai arus puncak ekspirasi. Nilai yang didapat dari hasil pengukuran alat dibagi ditampilkan dalam 3 zona: normal, waspada, dan bahaya. Berdasarkan penelitian sebelumnya di atas, peneliti berusaha mewujudkan dan mengembangkan perangkat sebuah sistem yang dapat memberikan informasi tentang seberapa besar nilai PEF seseorang dengan menggunakan sistem aliran udara yang ditiupkan dan menghitung besaran nilai dari sistem tersebut. Sistem akan membaca nilai PEF dan melakukan penilaian apakah hasil nilai tersebut terbaca masuk dalam kategori normal, waspada,
atau bahkan berbahaya, sehingga dapat diambil keputusan untuk lebih baik terkait perlu atau tidaknya penanganan medis lanjutan pada orang tersebut terhadap hasil nilai pengukuran PF tentang deteksi dini kelainan maupun gangguan sistem saluran pernafasan. Dijon Istana. Pada penelitian dilakukan oleh tim Penable Project Indonesia pada tahun 1992 menjelaskan bahwa nilai prediksi PF orang dinilai dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu jenis kelamin, usia, dan tinggi badan. Untuk mendapatkan nilai normal PF digunakan rumus berikut. Pria PF minus 10,80040 tambah 0,12766 kali umur plus 0,11169 kali tinggi badan dikurang 0,00031934 kali umur 3 plus kali 60. Untuk wanita itu PF sama dengan minus 5,12502 plus 0,09006 kali umur di plus 0,0698 kali tinggi badan kurang 0,0145669 kali umur 2 kali 60. Menurut Journal Respiration Medicine Maret 2015 tentang peak of flow meter and it used in clinical practice oleh Bio Edeniyi dan G.R. Harbour menyatakan bahwa setiap orang dapat dilihat kondisi kesehatan pernapasan berdasarkan nilai arus puncak ekspirasi. Nilai yang didapatkan dibagi dalam 3 zona. Hasil pembacaan PF antara 80 sampai 100% adalah zona normal yang disebut zona hijau. Ini adalah zona normal atau sehat. Tidak ada kelainan apapun seseorang dalam kondisi ini. Dapat melakukan aktivitas fisik secara normal. Hasil pembacaan PF antara 50 sampai 79 dari nilai PF normal disebut sebagai zona kuning atau zona waspada, di mana asma mungkin saja dapat menyerang seseorang dalam kondisi ini. Dapat mengalami batuk, mengi, serta gangguan tidur. Seorang pada zona kuning harus membatasi aktivitas fisik dan meminum obat. Direkomendasikan oleh dokter. Hasil pembacaan di antara di bawah 50% dari zona PF normal disebut sebagai zona merah adalah zona bahaya, yaitu tergolong kondisi darurat asma. Seorang dalam kondisi ini biasanya disertai dengan batuk, sesak nafas, dan mengalami gangguan tidur dengan frekuensi bangun tidur setiap tengah malam dan menjelang pagi. Seseorang pada zona merah mungkin tidak dapat bernapas dalam satu siklus pernapasan sel penuh. Seorang yang dapat dalam kondisi ini seperti ini harus segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat. Itu adalah penelitian perancangan sistem. Pada perancangan dan pembuatan alat agar dapat dilakukan secara sistematis dan terstruktur, maka dibuat blok diagram sistem yang menjelaskan alat yang dirancang oleh blok diagram alat tersebut. Nanti adalah contohnya, yang dimana nanti aliran udara ini ada pembatas ya. Di sini di pembatas tersebut ada terpasang sensor, ada sensor MPX 5100 GP dan ada 2 sensor 5300 GP. Yang satu untuk rangkaian buffer LM328 yang juga sama juga buffer LM328 menuju Atmega 8535 dan di sini ada keypad 4x4 LCD karakter 4x16 dan indikator normal green dan merah.
normal itu sebagai green, waspada sebagai yellow, dan merah itu sebagai bahaya. Pipa tiup menggunakan jenis pipa overflow plate untuk mendapatkan besaran aliran udara per menit. Sensor tekanan FX 5300 adalah piranti yang digunakan untuk merubah tekanan udara menjadi sebuah besaran listrik yang nantinya akan dikonversi ke digital. Rangkaian buffer adalah rangkaian yang berfungsi untuk menjaga renggangan output sensor agar nilainya tidak berubah jika disambung ke input ADC microcontroller. Microcontroller Megal 8535 adalah sebuah minimum sistem microcontroller yang digunakan untuk seluruh proses digital dan pengolahan data sampai muncul informasi pada display LCD. LCD alphanumerik 4x16 digunakan untuk menampilkan nilai parameter, setting, dan keluaran besaran hasil pengukuran PIF pada ARM. PAD 4x4 adalah media masukkan data pasien, jenis, usia, dan tinggi badan, dan untuk melakukan operasional alat. Indikator LED adalah lampu indikator hasil. Nilai ukur PIF dari pasien ditunjukkan pada 3 fase, yaitu 3 warna, yaitu kondisi normal sebagai green, kondisi waspada sebagai yellow, dan kondisi awas atau sebagai red. Di tempatnya kondisi bahaya. Perancangan mekanik alat ukur PIF dalam sistem kontrol ini sangat berpengaruh pada hasil yang mencapai optimal. Sensor tekanan yang digunakan untuk mendeteksi nilai PIF diletakkan pada posisi agar aliran udara menerobos pipa lebih mudah. Untuk lebih jelasnya desain mekanik sistem controller ditunjukkan pada gambar yang ini. Ini adalah gambarnya, ini mana di sini mungkin nanti kita melihatnya, terus dibaca oleh sensor yang ada di sini, media tadi, lalu disalurkan di sini. Ya, ini sudah jadi. Proses kerja sistem berikutnya adalah merupakan proses kerja sistem mulai pemrosesan tiupan seorang hingga diperoleh nilai PIF dalam satuan liter atau per menit. Ini adalah tabelnya, diagramnya, flowchart dari mana dia start, continue, apabila data ADC lanjut ke sampai N. Dari gambar 6 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Udara diukur ke pipa dengan konfigurasi pipa overflow plate gambar 1, sehingga tekanan pada sisi diintelekkan lebih besar dibanding tekanan sisi outlet. Masing-masing sisi dihubungkan dengan sensor tekanan FX 5100. Pipa sisi inlet dihubungkan ke sensor output. Sensor 1 dihubungkan ke input buffer 1. Pada output buffer 1 dihubungkan ke ADC pina 0. Microcontroller pipa sisi outlet dihubungkan sensor 2. Output sensor dihubungkan ke input buffer 2. Buffer 2 dihubungkan ke ADC 1 dari microcontroller Megal 8535. Tekanan yang diterima akan diubah menjadi tekanan analog dengan resolusi 45 mV per kPa. Kemudian tegangan melewati buffer, di mana buffer akan menjaga kestabilan tegangan dari sensor yang masuk ke ADC microcontroller. Tegangan masuk dan tegangan sama dengan tegangan keluar. Dan ADC akan dikonversi tegangan analog ini menjadi tegangan digital. Nantinya diolah oleh microcontroller. Selama proses peniupan ADC akan terus berkontan mengkonversi data tegangan analog dari sensor menjadi data digital, dan saat ADC mengkonversi, sistem langsung mendeteksi nilai tiupan tertinggi peak dalam masing-masing sensor. Nilai tertinggi
Inilah yang dipakai untuk menghitung PF terukur. Setelah nilai tertinggi didapat pada masing-masing sisi dapat diperoleh, proses perhitungan dapat dilakukan. Setelah melakukan proses percobaan, pengujian alat dan pendataan dapat disimpulkan sebagai berikut menggunakan buah server MPX 5100 dengan kemampuan 1-0 kPa yang dapat mengeluarkan tegangan 0 sampai 4,7 volt yang disusun secara berdampingan yang memakai kaidah pengukuran tekanan menjadi aliran dengan metode Alfvén-Lett cukup efektif digunakan untuk mengambil sampel tumpahan pasien. Diperoleh hasil pengukuran pada setting PF yaitu 75 Lm 5150 Lm 300 Lm 450 Lm dan 600 Lm dengan pengukuran masing-masing sebanyak 5 kali. Diperoleh hasil di mana rata-rata error perhitungan pengukuran sensor adalah 2,5%. Menggunakan minimum sistem microcontroller Atmega 535 untuk pengolahan data ADC yang tampil pada LCD alphanumeric 4x16 microcontroller Atmega 8535 ini memiliki ADC interal 10 bit yang membuat hasil konversi tegangan lebih presisi dari 20%, di mana masing-masing pasien dilakukan 3 kali pengukuran yang diperoleh rata-rata error 3,72% dan maksimal rata-rata error tersebut 5,8 antara hasil pengukuran alat standar dan alat yang diuji. Hasil sampling dari 20 pasien dengan 3 kali pengambilan untuk masing-masing pasien dari 20 orang metode sampel acak di mana 16 orang berada pada level normal, 4 orang pada level waspada dan 4 orang pada tersebut memang pernah terjangkit asma. Hasil tiupan orang tersebut tidak mampu mencapai nilai normal meskipun saat diukur pasien dalam keadaan normal atau tidak terjadi serangan asma. Demikian daripada presentasi dan yang kuasa sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.